Di Indonesia itu tidak ada owner yang nakal, tapi di Indonesia banyak owner yang ketimpa sial. PSSI mana peduli, gitu. Pemerintah mana peduli. Nggak ada yang peduli terhadap infrastruktur sepak bola di Indonesia. Di Indonesia itu tidak ada owner yang nakal, tapi di Indonesia banyak owner yang ketimpa sial. 100% sponsornya Persiba itu Jakarta. Karena di Balikpapan tidak ada yang peduli pengusahanya. 100% tidak ada yang peduli. Pemerintah daerah juga tidak peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Apa Habar, kembali lagi bertemu dengan saya Wimpi di Mabar, membahas apapun bareng Apa Habar. Dan di episode Mabar kali ini sedikit beda nih, biasanya kita di studio, tapi sekarang kita keluar, kita menyambangi salah satu sosok yang sangat ternama kalau bisa dibilang di dunia sepak bola tanah air, karena sudah malang melintang saat lama dan sudah terlibat di dalam beberapa klub juga. Ada Pak I Gede Widiade. Halo Pak Gede, selamat sore. Sore. Gimana kabarnya Pak? Salam olahraga dulu. Salam olahraga dulu, mantap. Jadi bagi teman-teman sobat-sobat Apa Habar yang belum kenal beliau ini sudah berkecimpung sangat lama di industri sepak bola, sudah pernah bahkan sampai sekarang masih menghandle beberapa klub ya Pak Gede ya? Yeah. Dari Liga 2, Liga 3 dulu, Liga Utama, Divisi Utama juga Pak Gede selalu ada orang di balik semua itu, gitu ya. Jadi kalau sekarang Pak Gede boleh diinformasikan, Pak Gede sekarang masih terlibat di berapa klub Pak Gede? Bantu di 3 klub. 3 klub. 3 klub. Pekanbaru ya Pak Gede? Ya. Pekanbaru, Cilacap, Sama Persiba. Persiba Balikpapan. Oke. Kalau boleh Pak Gede diceritakan sedikit ke teman-teman semua, apa sih alasan yang menjadi kok mau-maunya Pak Gede terjun ke industri sepak bola gitu Pak Gede? Yeah. Kira-kira awalnya itu kenapa sih Pak Gede? Oke. Terima kasih. Jadi sebenarnya kecintaan, kesukaan saya terhadap sepak bola ini bukan ujuk-ujuk. Jadi sekitar tahun 70 ya, 75, 80 itu saya sudah mengerti bola. Karena orang tua saya, Pak Putu Suyase, itu dulu Sekjen Persema. Persema tuh, ya, awal-awal ya, bersama Pak Sugiono, Pak Wali Kota, mendirikan Gajayana. Jadi waktu saya sekolah SMP di Malang, itu saya sudah biasa hidup bersama orang-orang bola. Kayak Harsoyo, Suparman, Mujiadi, Uleke Batula, Budi Santoso, semua itu saya melihat, menonton mereka melakukan latihan dan pertandingan. Jadi saya sering diajak sama orang tua saya lihat Persema lawan Persibaya, Persema lawan PSIS Semarang. Jadi sepak bola itu sudah merupakan olahraga wajib di dalam keluarga saya. Gitu. Jadi sekitar tahun 98 saya udah punya klub sendiri di Surabaya. Tahun 2002 saya sudah megang Persibaya Junior untuk Suratin Cup final di Indonesia. Lalu setelah itu pegang Persibaya juga. Persibaya yang saya pegang dua-duanya. Jadi karena permintaan tolong dari rekan-rekan juga, yang IPL minta tolong, saya tolong, yang ISL minta tolong, ya saya tolong. Jadi saya serba salah. Didatengin orang minta tolong, nggak saya tolong, salah. Dan ketika di IPL Pak Gede pegang juara tuh kan Pak Persibaya ya? Iya. Yang pelatihnya sekarang melatih salah satu tim di Liga 1. Jadi habis itu saya langsung ke Bayangkara. Tapi sebelum ke Bayangkara saya dulu saya ngelola Mojokerto dulu sebentar. Bantu juga. Iya, bantu sebentar. Habis itu ke Bayangkara. Habis Bayangkara saya ke Persija. Habis ke Persija saya bantu beberapa klub di Liga 2 atas permintaan kepala daerah. Dan itu juara semua loh yang tadi Pak Gede sebutin. Persibaya, dulu di IPL juara. Ke Bayangkara, juara. Ke Persija juara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dari yang Pak Gede sebutkan tadi saja, di nama-nama klub besar itu juara semua Pak Gede. Kenapa malah ditinggal Pak Gede? Karena kan memang saya tidak mau menetap di satu klub. Karena klub itu kan saya sebagai seorang profesional kan seperti di Persibaya. Pada waktu Persibaya
yang terakhir sebelum ke Bayangkara kan atas permintaan Pak Lanyala Mataliti. Saya dipanggil beliau, Mas Gede tolong nih Persibaya ini nggak cocok sama orang lain, cocok sama kamu. Jadi saya ngambil alih sahamnya MTEK. Jadi MTEK punya 61 atau 69%, saya ambil alih, saya kelola. Tapi karena ada sedikit problem mengenai legalitas, akhirnya dirubah namanya menjadi Bayangkara. Bayangkara, betul. Saya Bayangkara, yang membidani saya pertama kali nama-namanya sebelum Bayangkara juga Surabaya United. Iya, banyak pergantian ya, Pak. Ya, akhirnya menjadi Bayangkara juara. Setelah itu saya di Persija. Persija saya juga hanya sebagai orang profesional. Karena tidak mungkin, saya kan masih punya saham di Bayangkara. Kalau saya punya saham di Persija kan cross shareholder. Jadi saya di Persija jadi resmi sebagai CEO dan Direktur Utama pada saat Persija juara. Tapi kalau tadi Pak Gede sebutkan, Pak Gede punya beberapa saham. Kalau dari sisi peraturan, di Indonesia memang diizinkan Pak seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Seperti saya di Balikpapan pun, terakhir saya bukan pemegang saham. Saya hanya sebagai seorang profesional. Pemegang sahamnya orang lain. Gitu. Kalau di Cilacap pun, saya hanya sebagai advisor. Ya, karena atas permintaan wali kota, permintaan bupati Cilacap. Yang di PSPS pun begitu, karena saya baik sama wali kota minta bantuan supervisi ya saya bantu. Tapi secara yuridis, saya hanya punya saham di Bayangkara, dulunya Persibaya, Bayangkara, dan Persiba. Kalau di tim nasional Pak Gede pernah terlibat juga kalau saya nggak salah ya? Saya tahun 2000, zamannya Pak Edi Ramayadi, saya ketua BTN. Zamannya Pak Lanyala Mataliti 2014, saya SEA Games Singapura yang mengalahkan Singapura. Manajer tim. Waktu itu pelatihnya Aji Santoso, Mustaqim dan lain-lain. Gitu. Kalau zamannya Pak Edi, saya di BTN, ketua BTN. Kalau dari berarti kan Pak Gede sudah melihat perkembangan sepak bola kita dari sejak berapa puluh tahun yang lalu gitu Pak Gede ya. Menurut Pak Gede, arah sepak bola kita sekarang membaik nggak sih Pak Gede? Kalau secara kualitas kita kan tidak bisa bicara sekarang membaik atau tidak, karena kan Pak Erick Thohir kan baru, ya. Tapi kalau seorang bisnis kayak saya, bau-baunya ke arah kebaikan sangat tinggi. Sangat tinggi. Semoga Pak Erick tetap bisa konsisten bertahan seperti saat ini, karena kalau seorang Erick Thohir sudah turun dan berbau membahagiakan rakyat banyak, saya pikir ini sangat klop. Dia sudah ngelola klub luar negeri karena ngelola klub itu kan bukan berarti harus turun. Betul. Mengatur manajemen termasuk ngelola. Saya di Persibaya, di Persija, di mana-mana, saya tidak turun, saya tidak ikut campur urusan dapur seorang pemain, seorang pelatih. Saya hanya mengatur manajemen bagaimana sebuah manajemen klub itu sehat. Karena sehat, makanya manajemennya sehat. Manajemennya sehat, timnya sehat. Kalau timnya sehat, pasti menangan. Jadi konsep-konsep bisnis saya lakukan. Jadi sepak bola Indonesia tidak bisa dikelola secara tradisional. Makanya kalau sekarang apakah ada arah kebaikan? Ada. Tapi apakah kebaikan baru dimulai sekarang? Tidak. Sebenarnya kebaikan ini sudah dimulai sejak zaman sebelumnya gitu. Jadi sudah transparansi, akuntabilitas, berbadan usaha itu sudah dirintis sejak zamannya Joko Driono. Pak Joko Driono itu zamannya Ratu Tisa itu sudah dimulai. Berarti awalnya di situ ya, Pak? Sudah dimulai. Cuma karena adaptasi juga kemampuan manajerial di klub-klub itu belum bagus dari zaman Pak Joko Driono, itu mulai dibenahin pelan-pelan. Di Ratu Tisa pun begitu. Ya. Sekarang sudah, menurut saya sih sekarang udah cukup bagus. Cuma kan sekarang kan mendekati pemilu, jadi optimalitas kegiatan sepak bola tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau saya sebagai orang bisnis, ke arah perbaikan iklim bisnis itu sangat tinggi. Tapi problem di Indonesia kan cuma satu, infrastruktur sama grassroots. Nah, ini dia nih. Jadi kalau umpamanya orang sekolah mau sarjana di ITB, di UNER, di UGM, di Gama, dimanapun, kalau dia nggak sekolah di SD nggak akan mungkin. Nah, dasarnya belum paham ya Pak. Ya, di Indonesia itu pengennya lulus cum laude di S1-nya, tapi tidak punya basic dasarnya. Jadi Indonesia nggak punya basic dasar itu yang bagus.
infrastruktur aja nggak punya. Coba sekarang setiap klub nggak punya. Setiap klub itu harus punya seharusnya ya, punya lapangan latihan. Betul. Milik pribadi. Latihan pertandingan mungkin milik pemerintah daerah. Harus punya fasilitas lengkap itu supaya tidak merepotkan dan secara bisnis itu bisa mandiri. Betul. Sekarang nggak punya. Tapi kalau kita boleh membandingkan gitu, Pak, misalnya dengan manajemen klub-klub di luar negeri gitu, Pak. Dari Indonesia tuh kita punya kiblat nggak sih, Pak, dalam hal mengurus sebuah klub gitu? Apakah kita ngelihat dari manajemen yang dilakukan klub-klub Liga Inggris misalnya atau Liga Italia misalnya gitu kan? Karena kan ada kalau saya menilai klub lain mungkin tidak fair, tapi kalau klub saya yang saya nilai seperti Persibaya, Bayangkara, Persija, lalu di Persiba, itu saya hanya mempergunakan konsep bisnis murni aja. Jadi ngelola bisnis murni, karena apa, konsepnya tetap kok. Cost-nya fix, income-nya juga harus memadai. Jadi kalau sebuah Liga 1 untuk bertahan tetap di Liga 1, biayanya sekian rupiah. Jadi musuhnya harus jelas. Musuhnya itu income-nya. Mulai dari subsidi, tiketing, merchandise, itu lain-lain harus met. Tidak mungkin kita membelanjakan, membeli pemain mahal seperti kita jual rumah. Nggak mungkin kita jual rumah yang mahal kalau kita nggak punya modal. Sedangkan modal itu dari siapa? Dari tiketing, dari subsidi. Di Persibaya, di Persija, di Bayangkara, saya tetap seperti itu. Cuma agak lebih mudah saya di Bayangkara karena banyak sponsor. Kalau maaf Pak, saya potong. Ketika Bapak tadi bilang masalah bisnis, jadi ada modal, income gitu ya. Sepanjang Bapak mengelola tim, pernahkah Bapak rugi gitu misalnya? Yang Bapak harus keluar modal dulu banyak gitu kan? Alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena bisnis yang tadi Bapak bilang ya? Ya mungkin kalau pernah ya saya ribut sama istri saya. Gitu. Jadi mulai tahun 2002 sampai sekarang itu Tuhan, Allah sangat baik sama saya. Jadi di saat saya harus memberikan gaji, di saat saya harus memberikan bonus, di saat saya harus membahagiakan pemain saya, official saya, itu Tuhan selalu kasih saya rezeki. Dan itu saya rasakan sampai sekarang. Hanya orang gila yang membiayai 3 klub, 4 klub, gitu. Tapi ini kan merupakan, kalau orang Islam, ini kan merupakan barokah bagi saya untuk bagi rezeki gitu. Kalau mungkin uang itu saya simpan di rumah, saya mungkin nggak akan keluar merangkul uang itu. Jadi mungkin saya cepat stroke. Nah, tapi karena ini saya bagi-bagi, saya punya kewajiban untuk membayar gaji ke semuanya dengan bantuan teman-teman tadi. Akhirnya ya hidup jadi panjang, bergairah. Bagaimana memikirkan teman-teman kalah, bagaimana memikirkan teman-teman yang menang, bagaimana mempertahankan bisnis yang sudah jalan. Jadi bagi saya, kalau bisnis dijalankan dengan jujur, bersih, dan profesional, saya pikir rugi tidak. Tapi kalau Bapak melihat misalnya kayak sekarang, banyak klub-klub yang menunda gaji, terlambat bayar gaji, dan lain sebagainya, sehingga klub tersebut akhirnya sepengalaman Pak Gede mengelola klub. Salahnya di mana Pak? Salahnya di pengelolaan manajemen. Jadi gini, sebuah klub itu jelas sangat gampang kok. Sangat gampang. Klub Liga 1 itu fix cost-nya itu udah jelas. Jadi income-nya juga harus jelas. Kalau fix cost-nya udah, umpamanya orang itu kan jelas. Saya di Liga 1 nggak pengen juara, saya ingin bertahan saja. Di urutan 5 besar, di urutan 10 besar. Jadi gitu. awal target itu jadi ya, Pak? udah ada target. Jadi jangan asal main. Kalau sudah tahu targetnya, pasti tahu cost-nya. Kalau tahu cost-nya berarti harus tahu sumbernya dari mana. Karena sumbernya cuma 4. Nah, 1 subsidi, 2 tiketing, merchandising, 3 sponsor, 4 owner. Nah, kenapa keempat? 1, 2, 3 gagal, owner harus nalangin. Nah, ini yang banyak ruginya. Jadi kalau subsidi dari LIB habis, tiket tidak laku, sponsor tidak ada, owner pasti akan nalangin. Tapi kan tidak semua owner punya duit gitu, makanya terjadi nunggak. Jadi di Indonesia itu tidak ada owner yang nakal, tapi di Indonesia banyak owner yang ketimpa sial. Tiket tidak laku, sponsor tidak ada, akhirnya dia sudah kadung rekrut pemain bagus, antara income sama cost tidak imbang, akhirnya apa? Nunda. Alhamdulillah, sampai hari ini saya belum pernah menunda pembayaran gaji. Karena apa?
Allah Tuhan Yang Maha Esa ini sangat sayang sama saya. Kenapa? Itu bukan uang saya. Saya dikasih rezeki sama Tuhan, saya hanya salurkan aja. Tapi kalau saya udah merasa itu uangku, pasti bermasalah. Iya, masalah. Karena saya tidak merasa itu uangku gitu. Oke. Semua ini, klub yang saya Kelola. bantu, yang saya kelola, hampir semua cash flow-nya itu sudah kita siapkan dari awal. Jadi mau menang, mau kalah, mau draw ya aman-aman saja. Gitu. Dan saya tidak ingin involved di dalam tim itu. Nah, kalau di luar negeri kan presiden klub kadang-kadang terlibat gitu ya. Saya enggak. Oh, Pak Gede enggak ya? Enggak. Itu urusan pelatih gitu. Iya, di bisnis itu enggak bagus. Nggak bagus. Enggak bagus. Karena seorang profesional itu tahu kapasitasnya. Kalau saya di managerial skill ya di managerial. Oke. Ya, kalau di tim ya sudah ada ahlinya gitu. Kalau kita ikut ngatur, buat apa ada coach, buat apa ada CEO gitu. Jadi profesional saja. Makanya saya punya klub di sana, saya nggak pernah bingung. Karena kita harus percaya sama orang, empowerment. Kalau kita udah nunjuk orang ya sudah, tinggal dilihat prestasinya. Buruk, sedang, atau bagus. Iya. Kalau buruk, berhenti, sedang, dievaluasi, bagus, dibonus. Itu aja sudah. Sama itu, di hidup anak sekolah juga begitu. Nilaimu 4, papa strap, nilaimu 6, harus cari guru les, nilaimu 9, papa beliin sepeda motor, belikan mobil, kan gitu. Betul. Sama aja, di klub juga begitu. Dulu waktu di Persija, saya tidak akan beli pemain bagus kalau penonton tidak nonton, lalu saya nggak dapat uang. Tapi di Persija, sekali nonton, menang, mereka nonton, saya dapat 7 miliar. Akhirnya besok saya beli Simic, beli Rico, beli Jimmy. Semua pemain-pemain bagus dulu itu dari kami semua. Nah, apakah saya harus nalangin kayak orang kaya gitu? Saya bukan orang kaya. Saya ini harus seorang profesional. Bagaimana caranya meng-create bisnis dan uang untuk selanjutnya saya belikan pemain. Saya bukan bakar uang. Dan saya tidak suka bakar uang. Nah, kalau Persiba, Pak, kan kabarnya ada pergantian manajemen juga nih, Pak. Pergantian manajemen, bukan kepemilikan. Bukan kepemilikan. Ya. Jadi artinya Pak Gede masih... Masih. Karena hari ini saya meresmikan dormitory. Oke. Hari ini tadi jam 11, Ya. saya meresmikan dormitory saya secara profesional. Oke. Jadi saya rekrut coach-coach yang nanti menjadi guru, karena dormitory saya ini nanti menampung anak-anak usia 13 sampai 17 untuk sekolah umum dan sekolah sepak bola. Waduh, itu di mana Pak nantinya? Di Jakarta Selatan, di Duren 3. Duren 3, oke. Saya bangun itu kalau mungkin dibuat klub, beli klub Liga 2 ya dapat 4 lah. 4 Ya. Tapi daripada beli klub kan mengeluarkan biaya. Tapi kalau dormitory ini kan menghasilkan pahala karena orang yang belajar di situ keluar akan memperoleh klub. Dormitory itu semacam akademi ya, Pak? Akademi. PSF Akademi itu ada 2. Oke. Yang reguler di sini, Ya. tidak tidur di situ. Kalau yang Dormitory tadi. yang profesional dormitory di sana. Duren 3. Jadi dia makan di sana, tidur di sana, sekolah di sana, latihan sepak bolanya bersama reguler plus. Jadi kalau reguler 3 kali seminggu, mereka bisa 4 sampai 5 kali. Nah, itu nanti anggota yang mau daftarnya itu untuk umum atau memang sudah pilihan? Seluruh Indonesia Dibuka. Untuk umum. Oke. untuk umum. Nah, itu mulai kapan tuh, Pak? Mulai hari ini. Mulai hari ini? Mulai hari ini. Pendaftaran dan Ya, sebagainya. Oke. ya. Jadi saya mohon bantuan untuk di publish. Karena apa? Di Indonesia itu mengajari sepak bola dari nol itu sangat jarang. Adanya itu kalau udah jadi dibeli, kalau udah jadi dibeli, udah jadi dibeli. Ini yang sangat tidak masuk akal bagi saya. Karena apa? Seharusnya yang dibiayai oleh pemerintah, oleh klub itu grassroots, akademi atau SSB. Karena di situ yang mencetak pemain. Betul. Gitu. Bagaimana pemain akan jadi bagus apabila dia punya grassroots yang bagus gitu. Nah, saya 3 tahun ini sudah merasa nyaman mendirikan akademi. Sekarang udah ada di Cilacap, ada di Jakarta, insya Allah sebentar lagi di Bandung, lanjut di Jogja. Oke. Saya berharap sampai hari ini kita mempunyai 150 anak didik dan hasil belajar mengajar para coach yang ada, para guru yang ada, ini sangat bagus. Tapi itu didukung tidak Pak oleh PSSI misalnya? Enggak. Murni? Murni.
Oke. PSSI mana peduli. Gitu. Pemerintah mana peduli. Nggak ada yang peduli terhadap infrastruktur Oke. sepak bola di Indonesia. Federasi belum sampai ke situ. Oke. Gitu. Kalau boleh dibilang nggak peduli, nggak lah. Otaknya atau pemikiran dari federasi belum sampai segitu karena banyak problem prioritas yang belum mereka selesaikan. Pemerintah nggak mungkin involve langsung di private sector. Dia mainnya kan memperbaiki renovasi stadion pemerintah, lalu menciptakan stadion sendiri untuk kepentingan masyarakat umum. Jadi sepak bola itu memang harus mandiri. Harus orang gila dan agak gila yang turun di sepak bola. Kalau orang, maaf nih ya, yang otaknya nggak pinter meng-create sesuatu, biarpun kaya, repot. Karena apa? Sepak bola kalau nggak dipegang orang profesional, itu akan bakar uang terus. Seberapa kaya. Apalagi sekarang pajak kan ketat. Jadi kan orang punya 1 triliun di pajaknya, kan setiap tahun kan harus keluar 50 miliar untuk Liga 1. Bayangin, kalau dia nggak punya bisnis yang bagus, kan setiap tahun kan hilang 50 sampai berapa tahun bertahan. Jadi bisnis bola sangat prospektif. Tapi bagi orang-orang yang memang mengerti dan mempunyai modal manajemen yang bagus untuk mengelola sebuah bisnis bola. Tapi apakah itu juga alasan Pak Gede bawa Persiba ke Jakarta? Kalau Persiba ke Jakarta itu murni bisnis. Murni bisnis. 100% sponsornya Persiba itu Jakarta. Karena di Balikpapan tidak ada yang peduli pengusahanya. 100% tidak ada yang peduli. Pemerintah daerah juga tidak peduli. Yang peduli hanya satu, balistik. Itu yang membuat saya tetap bertahan di Persiba. Tapi akan kasihan Persiba kalau saya tetap pegang kendali, jadi sopir, karena saya sekarang harus mengendalikan PSF Academy, harus mengendalikan Batavia, harus mengendalikan yang lain-lain. Jadi akan lebih fair kalau saya serahkan kepada adik saya. Karena Rafil ini adalah COO saya di Persija. Jadi udah sama-sama paham. Jadi kita nggak usah ngomong, sama-sama ngerti. Karena kita dulu berdua tang-ting-tang-tong. Yang tim ya tim, urusan operasional dia, urusan manajerial di atas saya. Jadi nggak perlu ngomong, sudah menghasilkan paham ya, Pak? Menghasilkan 3 trofi. Di Persija kita treble winner. Kita di Malaysia juara 1. Liga juara, Piala Presiden juara. Sudah. Mau dicari apa lagi? Duit sampai sekarang rekor penonton masih dipegang Persija. Nggak ada yang ngalahkan Persija pada waktu lawan Home United di ASEAN. Jadi sampai sekarang rekor. Jadi saya mundur dari Persija karena saya cinta dengan Persija, saya cinta dengan Jackmania, saya cinta dengan ownernya Persija. Nah kalau saya terus, saya udah juara. Makanya Bapak masih dicariin Pak sama Jackmania, ya nggak? Ya. Masih dicariin. Alhamdulillah. Kita masih bersaudara. Terus Pak Gede, rencana ke depan Pak Gede apa lagi? Apakah masih mau involve di tim-tim Liga 1 mungkin? Saya kalau Liga 1 itu bukan impian prioritas. Tapi kalau Tuhan ngasih saya Liga 1, alhamdulillah. Tapi yang paling penting bagi saya sekarang, mungkin Anda udah dengar ya, EYC. International Youth Championship. Yang saya dirikan, yang saya kelola 3 tahun. Mendatangkan tim dari Barcelona, Real Madrid. Betul, Pak. Yang kemarin Barcelona, Real Madrid U20, Kashima Antlers sama yang di GIS ya, Pak? Ya, enggak, di Bali. Di Bali, Di Bali. Jadi sebelum itu memang di GIS. Setelah di GIS di Jakarta. Jadi saya sekarang mempersiapkan akademi, salah satunya itu untuk Suratin, untuk EYC, untuk Liga 3. Jadi murid-murid sekolah ini akan dididik untuk menjadi pemain profesional. Di Suratin itu ujiannya, kawah canda di mukanya. Setelah lulus Suratin, mereka masuk di EYC. Setelah EYC baru mereka di Liga 3 mendapatkan gaji. Setelah Liga 3 mereka ke Liga 2. Lah, ini harus ada. Kalau saya punya Liga 3 nggak punya akademi, dari mana pemainnya? Kan saya harus minta kiri kanan. Nah, saya nggak mau. Saya mencoba. Ternyata daripada saya harus beli keleleran gitu sama membeli klub yang sudah jadi, lebih baik membina dari awal. Kepuasan batin ada. Benar. Gitu. Karena saya melihat
Barcelona, Real Madrid, Kashima Antlers, waduh, Masya Allah. Nonton mereka itu 2 kali 45 menit itu nggak puas. Nggak puas sama sekali, karena sampai bercanda ini pada waktu mereka main di Bali, pada saat Barcelona main sama Real Madrid, saking indahnya, saya bercanda sama coach-nya berdua itu. Coach, bisa nggak ditambahi 10 menit? Bonus, saking indahnya gitu. Ini demi Allah, saking indahnya. Main itu enak sekali. Belum gol. Real Madrid gol, semua indah. Nah, apakah Indonesia bisa seperti itu? Kalau bisa bilang bisa, tapi butuh waktu. Karena apa? Banyak unsurnya, butuh otak, butuh talenta, ya, butuh talenta sama butuh otak. Yang kedua, butuh infrastruktur. Yang ketiga juga butuh sarana. Bagaimana pemain kita mau jadi bagus? Wong Liga 1 nggak punya EPA, ujuk-ujuk cari pemain, transfer sana, transfer sini. EPA-nya hanya sekedar formalitas. Kalau Liga 1 itu punya EPA benar-benar, pasti nggak akan terjadi saling transfer sana, comot sini. Kenapa? Dari EPA-nya akan muncul terus. Nah, di Indonesia program bagus, tapi implementasi sama monitoringnya kurang bagus. Saya bikin sekarang 13, 15, 17. Saya nikmatin. Bagaimana mereka mulai tidak bisa nendang sampai mereka bisa juara di Singapura di Singa Cup. Itu saya bisa melihat bahwa mereka nggak bisa nendang sampai mereka bisa latihan kontrol, latihan passing, latihan organisasi, lalu mereka menang di Singapura. Saya menikmati. Saya tidak pernah menarik biaya untuk hal itu kepada masyarakat. Jadi ke Singapura ya kita biayain, kita carikan sponsor, supaya mereka merasa nyaman. Nah, kalau mereka anak orang tidak mampu, lalu saya tarik biaya untuk ke Singapura, untuk ke Malaysia, dari mana uang mereka? Saya membuat mereka nyaman, ibunya nyaman, kami juga puas. Itu yang saya lakukan saat ini. Oke. Pak Gede, mungkin saya mau kembali ke Persiba. Harapan Pak Gede untuk Persiba di tahap selanjutnya ini bagaimana, Pak? Kedepannya? Ya. Oke, jadi gini. Persiba real hanya pergantian manajemen. Manajemen pun nggak seluruhnya, hanya sebagian kecil aja. Karena apa? Selama ini Persiba nggak ada CEO-nya, nggak ada. Saya hanya presiden klub. Sedangkan sebuah organisasi kalau nggak ada CEO-nya, nggak ada manajernya, nggak mungkin. Tahun ini Persiba nggak ada manajer, nggak ada CEO. Jadi saya merangkap sama COO. Nah, karena saya punya kesibukan banyak, banget ya. Dan Saudara Rafil, Mas Rafil ini adik saya, dan memang yang bersangkutan sudah di Persiba jadi komisaris utama, jadi bukan hal baru bagi dia. Makanya dia menyampaikan, Pak Gede, ini gimana kalau anak-anak ini yang pinter-pinter ini kita taruh di Persiba? Oh silakan, bagus sekali. Gitu. Sambil kita lihat, kalau ini maju, mereka mengevaluasi, kalau maju, ya kita lihat. Kalau mereka menginginkan share, ya kita serahkan. Kan masih ada waktu nih. Dan itu sangat besar gitu loh. Sangat besar karena teman-teman saya ini kan punya bisnis besar di sana gitu. Tapi saya tahu bahwa adik-adik saya ini orang profesional di bola karena saya udah berkumpul mereka pada waktu mengelola Persija. Jadi saya sangat tahu kredibilitasnya, kemampuan, skill, manajemen sama kemampuan financialnya kita sama-sama tahu. Jadi saya tidak ragu. Cuma saya memang memberitahu mereka bahwa selama saya kelola di Balikpapan memang tidak ada support dari pengusaha maupun dari pemerintah Balikpapan. Jadi ini harus disadari. Jadi nggak boleh cengeng. Wah nggak disupport sama ini, nggak usah. Makanya saya tarik di Jakarta, itu saya pergunakan sense of bisnis saya. Kalau saya taruh di Balikpapan mahal biayanya. Harus sewa bus, harus sewa lapangan, harus menyiapkan makanan, harus menyiapkan mes. Sedangkan di Jakarta, mes kita udah punya. Biarpun sederhana. Bis sudah punya. Tukang masak udah punya. Lapangan sudah punya. Malah kita punya lapangan 4. Kita yang rumput natural bisa pinjam angkatan udara. Nah, ini 4 ini kalau tidak kita kuasai, dan mereka di sana, mereka sangat jauh sama saya. Gitu. Nah, mereka di sini, kalau mau main, ya 1 hari, 2 hari sebelum pertandingan mereka terbang ke sana. Dan akhirnya, cost-nya pun tidak terlalu
banyak beda. Tapi mereka menikmati sendiri, di mes-mesnya sendiri, pakai bis-bisnya sendiri, tukang masaknya sendiri, bis-bisnya sendiri. Jadi mau ngapain aja mereka, mau latihan sehari 7 kali, mau naik bis miring-miring, lalu mau tidur di mesnya itu di lantai, di karpet, di musola, lalu masaknya mau nasi goreng terus tiap hari, telur ceplok tiap hari, nggak ada masalah. Jadi dalam bisnis itu yang sangat menguntungkan dari sisi biaya dan sisi waktu. Pak Gede, kita sekarang lagi, kan Pak Gede tadi membicarakan akademi pemain muda gitu ya. Sekarang di Indonesia lagi ada World Cup U17. Apakah dari Pak Gede ngelihat World Cup diadakan di Indonesia, itu sebuah prestasi nggak sih, Pak? Oh, kalau saya sebuah prestasi, ya. Nggak usah dilihat Indonesia nanti kemana ya. Satu itu. Lah orang mau datang ke sini aja, kayak band. The Purple mau datang ke Indonesia kan prestasi, berarti Indonesia diperhitungkan. Nah, kalau The Purple ngomong Indonesia itu mana ya? Sama dengan sepak bola. U17 yang ikut itu seluruh dunia. Betul. Jadi bukan hanya satu negara kayak Malaysia, Singapura kita undang. Jadi ini merupakan sebuah prestasi dari siapa? Ya dari bosnya federasi. Siapa namanya? Erick Thohir. Ini prestasi ini. Jadi orang tidak bisa menafikan itu. Jadi apapun penilaian orang, satu prestasi. Lah, timnas itu lain lagi halnya. Ya, lain lagi halnya. Tapi dengan adanya perhelatan U17 itu membuka mata dunia bahwa Indonesia itu ada sebagai penyelenggara. Apalagi kalau timnasnya nanti itu bisa lolos di grup, mata dunia akan buka. Oh, ternyata pemain Indonesia ada. Oh, sepak bola di Indonesia ada. Nah, ini yang paling penting gitu. Kalau dari pemain-pemainnya, Pak, kan sekarang kita gemar banget naturalisasi ya, Pak. Naturalisasi. Jadi yang Pak Gede, kita kan ngumpulin pemain gitu kan, juga mungkin agak bertentangan dengan teori itu. Menurut Pak Gede gimana? Kalau jangka panjang memang tidak bagus. Tapi kalau jangka dekat, tidak ada rotan, kaki dengklik pun ya dimakan. Jadi kalau waktu dekat ini ternyata pemain lokal tidak ada, lalu ada pemain Indonesia berdarah Indonesia yang ada di luar negeri dan mau ke dalam negeri, kenapa tidak? Kalau tidak ada rotan, kaki dengklik pun dimakan. Daripada mati, gitu. Daripada tidak ada salahnya kok. Ini sesuai dengan law, sesuai dengan peraturan internasional juga, federasi internasional juga mengizinkan. Jadi apapun yang dilakukan oleh federasi, nggak usah kita kritik, nggak usah kita celah, kita support selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Terakhir Pak Gede, mungkin pesan Pak Gede buat para pengusaha yang mungkin mau terjun ke industri sepak bola, ataupun para pemain-pemain muda yang mau mencari gitu, kemana sih saya harus melangkah kalau mau jadi atlet sepak bola gitu Pak Gede? Mungkin boleh Pak Gede. Satu, saya hanya 3 hal ya, pengusaha, federasi, pemerintah, sama masyarakat. Pengusaha ini banyak lip service gitu, sedangkan sepak bola itu alat pemersatu. Ini yang kurang disosialisasikan oleh federasi dan oleh pemerintah. Banyak pengusaha yang sudah memperoleh kenikmatan di Republik Indonesia, tapi tidak peduli terhadap anak bangsa, terhadap sepak bola. Selalu mereka mengatakan, kalau saya bantu sebuah klub dengan memberikan bantuan sponsor, pembangunan infrastruktur, apa yang saya peroleh? Pasti yang diperoleh adalah barokah, karena apa? Dia membahagiakan anak bangsa. Dia membantu pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur. Tapi sangat jarang pengusaha yang sangat peduli dengan kepentingan rakyat Indonesia. Mereka hanya pengen cari untung, lip service, tapi tidak pernah merealisasikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, buat federasi dan pemerintah, perbanyak infrastruktur. Paksa pengusaha-pengusaha yang sudah memperoleh keuntungan besar di Republik Indonesia untuk menyerahkan, membagikan CSR-nya sebagian kepada olahraga, sepak bola, basket, atau apa. Pemerintah sudah tidak bantu, membiarkan pengusaha-pengusaha yang sudah memperoleh keuntungan triliunan mengeruk harta Republik ini tanpa peduli olahraga sepak bola yang dapat mempersatukan Republik. Buat masyarakat, buat anak bangsa yang suka sepak bola, belajarlah sepak bola dari awal melalui
SSB, akademi yang berbayar atau tidak di lingkungan Anda. Seorang lulusan sarjana, dimanapun ITB, ITS, gajinya tetap UMR, plus sedikit paling 5 juta, 7 juta. Tapi pemain Liga 3, itu sudah ada yang bergaji 7 juta, 5 juta, biarpun secara profesional dia belum. Tapi imbalan transportasi dia dapat 6 juta, 7 juta. Apalagi Liga 2, ada yang 40. Jadi, pekerjaan bukan semata-mata pekerjaan formal yang ada di kantor, tapi sepak bola juga pekerjaan formal, dijamin oleh undang-undang dan ada kontraknya yang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Demikian Sobat Apa Kabar, wah pesan-pesan Pak Gede luar biasa. Pak Gede terima kasih sudah mau berbincang sama saya dan juga Pak Habar. Dan Sobat Apa Kabar, akhir kata dari pertemuan kita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gede dan semoga pesan-pesan yang tadi beliau sampaikan juga bisa didengar oleh para stakeholder di negara ini sehingga Indonesia sepak bola akan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.